Saya ingatkan kepada teman-teman ex-karyawan Hibis, daripada mengejar janji Gubernur Jawa Barat, mungkin karena beliau terlalu banyak janji, saya kira teman-teman ex-karyawan Hibis di Bogor ini secara level, secara derajat melebihi dari level PHK. Kenapa? Karena mereka kehilangan pekerjaan, itu tiada lain tiada bukan karena penyebabnya adalah Gubernur Jawa Barat sendiri. Fitnah soal Deddy Mulyadi ingkar janji? Cek faktanya bro. Lagi-lagi dunia maya heboh. Ada yang ngegas bilang Deddy Mulyadi nggak tepati janji buat ngasih kompensasi ke ex-karyawan Hibis Fantasi. Katanya sih anggota DPRD Jabar, Maulana Yusuf Erwinsyah dari PKB yang nongkrong di Komisi 5, tapi beneran nggak sih? Yuk, kita kepoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Langsung saja kepada seluruh ex-karyawan Hibis di Bogor, saya sampaikan bela sungkawa atas kehilangan pekerjaan teman-teman sekalian, sekaligus kehilangan janji daripada Gubernur Jawa Barat yang akan memberikan honor kepada teman-teman yang telah kehilangan pekerjaan. Saya ingatkan kepada teman-teman ex-karyawan Hibis, daripada mengejar janji Gubernur Jawa Barat, mungkin karena beliau terlalu banyak janji, atas dasar rapat kami di Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat bersama dengan Disnaker Jawa Barat pada tanggal 20 Maret kemarin, kita membahas dua hal. Yang pertama membahas THR dan yang kedua yaitu membahas anggaran JKP. Apa itu anggaran JKP? Anggaran JKP adalah jaminan kehilangan pekerjaan. Ada anggaran jaminan kehilangan pekerjaan bagi mereka yang di PHK. Bagaimana kira-kira anggaran JKP tersebut? Anggaran JKP tersebut diberikan kepada mereka yang di PHK, besarannya yaitu 60% dari gaji, kemudian diberikannya maksimal selama 6 bulan ke depan ketika teman-teman yang di PHK itu belum mendapatkan pekerjaan. Saya kira teman-teman ex-karyawan Hibis di Bogor ini secara level, secara derajat melebihi dari level PHK. Kenapa? Karena mereka kehilangan pekerjaan, bahkan menjelang Ramadan, itu tiada lain tiada bukan karena penyebabnya adalah Gubernur Jawa Barat sendiri. Sekali lagi, berkabung untuk kepedihan teman-teman ex-karyawan Hibis. Saya bersama kalian, kita pinta bersama-sama dana JKP itu kepada Disnaker Jawa Barat yang telah menjanjikan hal tersebut. Semoga Pak Gubernur ke depan memberikan kebijakan-kebijakan yang menghasilkan, tidak menambah masalah, tetapi kebijakan-kebijakan yang mengurangi masalah, meminimalisir masalah yang ada di Jawa Barat. Salam akal sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setelah ditelusuri, tuduhan ini nggak ada buktinya dan malah cenderung fitnah belaka. Kenyataannya, Bang Deddy ini dari awal udah peduli sama ex-karyawan Hibis. Dia bilang, kompensasi itu bukan cuma soal uang, tapi ada tanggung jawab moral juga. Maksudnya, ya, BPTSA juga punya peran dalam menjaga lingkungan. Nah, di salah satu pertemuan, Deddy Mulyadi sempat ngebentak ex-karyawan yang cuma bisa nagih kompensasi doang tanpa mau usaha. Dia ngajakin mereka buat ikutan program penghijauan dengan nanam pohon di lokasi ex-Hibis. Tapi gara-gara reaksinya yang tegas itu, banyak yang salah paham dan nyangka dia nggak peduli. Akhirnya, Bang Deddy ngasih klarifikasi lewat akun media sosialnya dan minta maaf kalau ada yang tersinggung. Dia bilang, rasa sayangnya ke ex-karyawan Hibis tetap ada dan dia bakal terus bantu mereka. Kang Deddy pun menyampaikan bahwa kompensasi tersebut diberikan dengan syarat moral dengan menanam pohon agar alam kembali pulih lagi dan diharapkan tidak ada kerusakan alam lagi ke depannya. Ada rame-rame ya masalah anak-anak muda yang nemuin saya, menagih janji saya untuk bayar kompensasi karena Hibisnya dibongkar. Nah, saya kan sudah jelaskan, karena ada program penanaman pohon, maka untuk menghindari agar tidak sisirikan, saya minta semuanya ikut nanam pohon. Walaupun hanya 5 pohon, yang penting nanam punya niat baik. Dan yang sudah menanam pohon dan sudah mendapat honor,
dari penanaman pohon itu sebanyak 80 orang. Dan kemudian yang kemarin datang menemui saya itu semuanya ada 42 orang yang belum mendapat kompensasi. Nah, dari 42 orang tersebut, setelah ya sedikit saya marah lah, akhirnya mereka bersedia menanam pohon. Satu orangnya 5 pohon loh, nanamnya nggak banyak. Itu yang bersedia nanam pohon ada 31 orang. Hari ini sudah menyampaikan data rekeningnya ke teman-teman saya di Pemprov, dan saya pun secara pribadi akan memberikan supporting pada mereka yang mau menanam pohon gitu. Dan hari ini teman-teman saya akan mentransfernya. Mudah-mudahan bisa lebaran walaupun sederhana. Ya, salam untuk teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan yang 11 nanti mau nanam pohon ya. Salam untuk semuanya, insya Allah. Apa yang saya lakukan sampai mata saya melotot bukan untuk diri saya. Yang mendapat berkah hikmah dari pohonnya rimbun kembali di puncak adalah masyarakat Puncak, masyarakat Bogor, dan masyarakat yang di daerah aliran sungai yang lahir dari aliran sungai Cisarua. Insya Allah kalau kita menyayangi alam, alam akan menyayangi kita. Salam untuk semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat mudik lebaran. Saya kan katakan kalau memang Pemda Provinsi Jawa Barat harus ganti ke investor yang membangun itu nggak ada masalah, tetapi prosedur aspek keperdataannya harus kita tempuh. Kan kita mengeluarkan uang itu harus ada sistem nilai belanja yang diatur oleh undang-undang. Berarti ada evaluasi untuk PT Jaswita ya Pak ya? Udah, kalau nggak bermanfaat kita tutup aja. Ada yang lagi viral ketika di DPR ada yang berbicara mengenai kecaman kepada Gubernur Jawa Barat karena menutup Hibis ya, dan menutup Hibis, dan alasannya adalah kasihan pengusahanya karena kan itu pariwisata. Nah, saran saya sebelum berkomentar seperti itu, sebaiknya tim hukumnya cek dulu siapa pemilik Hibis. Ternyata pemilik Hibis 70% adalah Pemprov Jabar, Jaswita. Sehingga menurut Undang-Undang Korporasi, ya Pak Dedi selaku owner atau pemilik daripada Pemprov itu, bosnya, ya dia berhak untuk melakukan apapun. Itu menjadi satu internal isu atau internal problem buat mereka sendiri. Menurut saya seharusnya siapapun yang berbicara itu cek dulu. Buat yang doyan nyebar hoax, santai dulu bro, jangan keburu ngegas. Nih ada pantun yang lebih menohok buat yang suka bikin heboh. Beli jaket di pasar Rebo, dapat diskon lumayan gede. Ngomong bohong sok paling jago, pas ditanya malah ngeles be. Makan bubur pakai cakwe, duduk santai di pinggir kali. Kalau hobi nyebar hoax kemana-mana, siap-siap aja malu sendiri. Ingat ya, sebelum nyebar berita, cek dulu faktanya. Jangan sampai jadi korban hoax. Peace out! Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Komplek Viral untuk berita yang lebih viral lainnya. Kondisi tempat wisata Hibis terkini, waduh, udah ditanami pohon-pohon semua. Tempo pegawaian Bapak Aing mah Kang Dedi disesakeun hiji. Tempo bangunan nu tadina bersiki-siki disesakeun hiji. Tah eta Bapak Aing mah tara kompromi. Lamun ajang alam mulai rapat, mulai geus bongkar. Tah ieu pagawean nu gubernur nu HDD tatangkalan deui ya nama. Disesakeun hiji jang ieu meureun panggulinan jurig. Oh, tempo lah kemah hejo deui. Halus lah. 2 periode Kang Dedi bila perlu RI hiji.
Nuhun Kang Dedi, nuhun. Pokoknya mah puncak kudu hejo deui. Tah disesakeun hiji. Mantap, kayak gubernur.